Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Deswita dengan NPM 25782106. Pada video ini saya akan menjelaskan hasil praktikum modul 3 Python Essential 1, yaitu tentang decision dan loop struktur. Saya akan menjelaskan mulai dari analisis masalah, pseudocode, implementasi program, uji coba, sampai ke kesimpulan. Untuk soalnya, deskripsi kasus kasir jus sehat Mbak Rara. Mbak Rara menjual jus buah di kantin kampus. Saat ini Mbak Rara kesulitan dalam menghitung total transaksi. Untuk aturan diskon yang digunakan Mbak Rara, jika total lebih dari 50.000 maka akan mendapat potongan 10%. Jika pelanggan, maka dapat tambahan 5%. Selain itu, program harus berjalan berulang sampai kasir mengetik N untuk berhenti. Jenis jus yang tersedia adalah alpukat, mangga, pisang, stroberi dengan harga yang berbeda. Oke, kita langsung aja masuk ke flowchart. Kita buat file baru. Di sini kita tambahkan declare yang pertama. Kita masukkan harga, jumlah. Di sini tipe datanya integer. Karena dia tipe datanya integer karena dia akan menghitung. Next, kita masukkan string, jenis jus, lalu status member, status member, dan juga ulang. Oke. Di sini tipe datanya string karena dia kata. Selanjutnya declare kita pakai yang real. Kita masukkan total harga, lalu diskon, lalu total bayar pakai real. Kemudian kita pakai assign, ini kita akan ulang. Kemudian kemudian kita pakai while loop. Yang while ini ulang sama dengan y. Oke, salah, ini harusnya 2. Mana ya? Sebentar ya. Oke. Yang ini kita mendeklarasikan variabel integer untuk harga dan jumlah bilangan bulat, string untuk jenis jus, status member, dan ulang, serta real angka percabangan untuk total harga, diskon, dan total bayar karena melibatkan persentase. Selanjutnya kita akan buat
outputnya di sini. Kasir jus sehat Mbak Rara. Kita ketikkan. Kasir Mbak Rara. Lalu kita masukkan jenis jus. Masukkan jenis jus yang ingin dibeli. Yang ingin dibeli. Oke. Lalu kita ketik input jenis jus. Kok assign salah ya ini. Kita masukkan jenis jus. Oh, nggak di spasi ya. Jenis jus. Output kita masukkan jumlah pesanan. Masukkan jumlah pesanan. Oke. Selanjutnya kita input jumlah. Input jumlah. Output apakah kita langsung tambahkan output apakah dia seorang member, apakah dia seorang member, kita kasih tanya tanya. Jadi di sini untuk bertanya apakah dia seorang member. Jika ya, maka akan mendapatkan potongan diskon. Ya atau tidak. Kita tutup. Kemudian input status member. Input status member. Kita klik OK. Nah, di sini kita pakai if untuk percabangan. Jenis jus. Jenis jus ya. Jenis jus 2 alpukat. Kemudian kita klikkan OK. Harga 15.000 itu untuk harga kita pakai assign harga dengan 15.000. Selanjutnya kita di bagian false kita tambahkan juga if untuk di sini kita akan mendapatkan alpukat, mangga, pisang dan strawberry. Jadi ada 4 jenis jus. Mangga. Harganya 12.000. Tuh 2, 3. Kemudian pisang. Tambahkan pisang. Jenis jus pisang. Jenis jus pisang. Oke. Di pisang dia harganya 10.000. Pisang harganya 10.000. Kemudian strawberry.
jenis jus, 2 strawberry. Oke. Harga 18.000. Oke. Di sini kita tambahkan outputnya ya. Kalau misalnya kita memasukkan antara tidak ada alpukat, mangga, pisang atau stroberi, maka akan keluar outputnya error jenis jus tidak tersedia. Error jenis jus tidak tersedia. Jenis jus tidak tersedia. Oke, kita klik oke. Next, kita tambahkan di sini bagian total harga. Total harga sama dengan harga dikali jumlah. Total harga dikali jumlah. Kita klikkan OK. Selanjutnya kita kasih diskon 0. Diskon sama dengan 0. Kita tambahkan di sini assign. Diskon sama dengan 0. Diskon sama dengan 0. Oke. Lalu kita kasih if total harga, jika total harga lebih dari 50.000, total harga lebih dari 50.000. Nah, oke. Maka true-nya dia kita pakai assign diskon sama dengan total harga dikali 0.10. Kita klik OK. Untuk false-nya kita kasih diskon sama dengan 0. Diskon sama dengan 0. Oke. Selanjutnya kita kasih if status member. Status member sama dengan ya. Oke. Untuk true-nya kita isi diskon sama dengan total harga, karena dia kalau misalnya member dapat potongan tambahan 5% ya. Kasih diskon total harga. Diskon total harga sama dengan dikali 0.05 karena 5%. Untuk yang false kita isi diskon sama dengan 0. False jika bukan member ya. Salah. Diskon dengan 0. Selanjutnya di sini kita masukkan total bayar. Pakai assign total bayar
sama dengan total harga dikurang diskon. Oke. Kemudian outputnya. Total sebelum diskon. Kasih petik. Dan total harga. Kita pakai ini dan karena kalau misalnya tambah di sini tidak bisa. Total harga. Oke. Kemudian outputnya total diskon, kasih titik 2, ketik, dan diskon. Oke. Total diskon kita kasih di sini kurang titik 2 ya. Kemudian output lagi total yang harus dibayar. Outputnya salah ya, tidak pakai for. Saya hapus dulu. Kita ketikkan total yang harus dibayar. Sama dengan titik 2, ketik, dan total bayar. Oke. Next kita output lagi, hitung transaksi untuk menghitung kembali buah selanjutnya. Hitung transaksi kembali. Kurung Y garing N. Oke. Lalu kita ketikkan input ulang. Pakai input ya. Ulang. Untuk mengulang perhitungan. Next, di bagian sebelum N kita tambahkan untuk mengakhiri. Kita ketikkan outputnya terima kasih. Program telah selesai. Kita klikkan OK. Jika sudah, maka akan kita running. Apakah jalan? Sebelumnya saya akan menjelaskan untuk struktur untuk flowchart-nya. Di sini untuk program mengecek kondisi ulang sama dengan Y ya. Pada diamond box di bagian samping, fungsinya ini adalah bagian ini memenuhi syarat program harus berjalan berulang sampai kasir memilih untuk berhenti. Kemudian yang jenis jus yang input ini 3 ini, jenis jus, jumlah, dan status member berfungsi untuk mendapatkan data mentah dari kasir. Kemudian
Kemudian yang jenis jus alpukat jika false akan mengalir ke samping untuk mengecek jenis jus mangga dan seterusnya. Ini meniru logika if else di kode. Fungsinya, struktur ini memastikan hanya satu harga yang valid yang ditetapkan. Misalnya, harga sama dengan 15.000, harga 12.000, dan seterusnya, sesuai dengan jenis jus yang diinput. Jalur error ini jika semua kondisi jus dicek dan menghasilkan false jus tidak tersedia akan mengarah ke output jus tidak tersedia. Misalnya saya masukkan karena di sini alpukat, mangga, pisang, strawberry, saya misalnya nanti input jeruk, maka dia akan keluar output keluarnya error jenis jus tidak tersedia. Seperti itu. Di kode, jalur ini menggunakan perintah continue untuk melompat, mencegah perhitungan yang salah. Kemudian diskon nominal 10%. Dicek total jika lebih dari 50.000, maka akan diskon 10% dari total harga. Jika false, maka tidak akan mendapatkan diskon alias diskon 0 ya. Untuk tambahan 5%-nya, kemudian alur masuk ke keputusan kedua yaitu status member ya. Fungsinya, keputusan ini tidak bersambung dengan else dari diskon nominal. Ini memastikan diskon member dihitung dan ditambahkan ke nilai diskon sebelumnya sehingga diskon menjadi akumulatif saling menambah. Selanjutnya saya akan merunning program ini. Ini flowchart. Masukkan jenis jus yang ingin dibeli. Alpukat. Saya enter alpukat, masukkan jumlah pesanan, misalnya alpukat 4. Apakah dia seorang member? Saya ketikkan ya. Total sebelum diskon 60.000, total diskon 3.000, total yang harus dibayar 57.000. Jadi di sini dia sudah mendapatkan diskon karena dia di atas 50.000. Diskon. Hitung transaksi kembali Y, saya ketik Y. Masukkan jenis jus yang ingin dibeli, saya ketikkan mangga. Masukkan jumlah pesanan untuk mangga, dia 5. Apakah seorang member? Ya. Total sebelum diskon sama ya dia. Kalau di mangga itu harganya 12.000 atau 18.000? 10.000. Kemudian hitung transaksi kembali, saya ketikkan Y. Masukkan jenis jus yang ingin dibeli. Saya ingin masukkan jenis jus pisang misalnya. Masukkan jumlah pesanan. Saya masukkan 2. Apakah dia seorang member? Saya ketikkan tidak. Total yang harus dibayar, total sebelum diskon 20.000, total diskon 0. Kenapa dia 0? Karena dia bukan member, jadi dia nggak mendapatkan diskon. Total diskon yang harus dibayar tetap 20.000, jadi dia tidak mendapatkan diskon. Saya hitung lagi transaksinya untuk buah yang terakhir yaitu strawberry. Masukkan jumlah pesanan. Untuk strawberry saya masukkan 3. Apakah dia seorang member? Ya. Total sebelum diskon 54.000. Total diskon 2.700. Total yang harus dibayar 51.000. Hitung lagi transaksi. Jadi saya mendapatkan diskon ya di sini. Karena saya member. Misal saya masukkan jeruk, yang keluar adalah masukkan jumlah pesanan 6 misal. Apakah seorang member? Ya. Dia tetap ada ya, padahal di sini nggak ada jeruk. Oh ya, error jenis jus tidak tersedia. Jadi untuk bagian yang tadi, false yang di ujung itu, dia seperti ini jika tidak ada buah yang diinput, error jenis jus tidak tersedia. Oke, langsung saja saya akan membuat kode programnya di Sublime Text. Sublime Text.
Ctrl N, kita akan buat file baru. Kita simpan dulu namanya Naila.py. Kita akan membuat kode programnya. Yang pertama, kita ketikkan print. Ini untuk mencetak ya, judul. Program kasir jus sehat Mbak Rara. Nanti dia untuk mencetak judul program kasir jus sehat Mbak Rara. Kemudian kita ketikkan ulang sama dengan Y. Enter. Kemudian while ulang. While ulang dengan Y. Kemudian masukkan print ketik garing N, transaksi baru, dua tiga, enter. Ketikkan daftar jenis jus dan harga. Lalu kita mau mencetak print daftar harga jus. Harga jus. Kita tutup. Lalu kita klik print lagi. Kita mau mencetak buahnya nih di sini. Yang pertama saya mau mencetak buah alpukat. Buah alpukat 15.000. 2, 3. Enter. Print lagi, saya mau mencetak buah mangga. Print. Indentasinya sama nggak ya? Mangga. Kemudian saya tab. Oh iya, dia belum pakai petik. Mangganya harganya 12.000. Selanjutnya saya akan mencetak buah pisang. Print. Tiga. Pisang. Harga pisang itu 10.000. Bentar. Print lagi. Saya akan mencetak buah strawberry. Titik biar rapi. Strawberry. Kasih tab ya. Harga
harga stroberi adalah 18.000. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya kita ketikkan jenis. Kita ketikkan jenis sama dengan input. Masukkan jenis jus. Alpukat, mangga. Kita pakai garingnya. Alpukat, mangga, garing pisang, garing lagi strawberry. Lalu tutup kurung. Sini kita kasih titik 2 ya. Input jenis. Oke, tipe. Jenis sama dengan input. Alpukat, mangga, pisang, strawberry. Oke. Kemudian kita ini di baris 17. Menentukan harga berdasarkan jenis jus. Menentukan harga berdasarkan jenis jus. Kita ketik if jenis. Pertama kita ngetik alpukat. Tipe ya. Alpukat. Untuk harganya alpukat ini 15.000. Oh, salah ya. 15.000. Kemudian elif jenis. Untuk mangga. Harganya untuk mangga 12.000. Dia satu aja ya tanda ininya. 12.000. 1, 2, 3. Kemudian elif jenis juga. Di sini kita masukkan pisang. Untuk harga pisang itu 10.000. Next, yang buah terakhir itu elif jenis strawberry. Strawberry. Kita nggak pakai spasi ya. Strawberry. Untuk harganya 18.000. Enter. Kita masukkan else. Kita ketikkan else titik 2 harga. Kemudian kita akan mencetak jenis jus tidak valid jika kita memasukkan buah lain. Jenis jus tidak valid. Oke. Continue. Next. 29. Di line 30 kita akan menentukan jumlah sama dengan
jumlah ini sama ya identasinya dengan else. Jumlah sama dengan int. Kenapa dia int? Karena dia mau menghitung masukkan jumlah. Biasanya kan mau input kan ya kita harus berupa teks ya. Ini pakai karena dia menghitung jadi kita harus pakai int. Seperti itu. Int input. Kita nggak pakai spasi ya. Input masukkan jumlah. Kita ketikkan masukkan jumlah. Tik 2. Salah. Masukkan jumlah. Masukkan jumlah. Lalu member input. Apakah pelanggan member? Kita tanya, apakah pelanggan member? Kita tanya karena kalau misalnya dia pelanggan dia akan dapat diskon dan kalau tidak dia tidak mendapat diskon. Udah apa ya? Apakah pelanggan member? Tanda tanya. Ini di mana? Member input, apakah pelanggan member? Tanda tanya. Terus tutup kurung. Sebentar. Apakah pelanggan member? Kita jawab Y, ya atau tidak. Di sini ya atau tidak. Tidak. Selanjutnya input apakah pelanggan member, enter. Kita akan hitung total di sini. Hitung total. Total sama dengan harga dikali jumlah. Diskonnya 0. Diskon sama dengan 0. Oke, identasinya sama ya ini. Diskon sama dengan 0. Kemudian kalian 37. Kita ketikkan diskon 10%. Tadi jika lebih dari 50 akan mendapatkan diskon 10%. Jika lebih dari 50.000. Lalu if total sama dengan 50.000. Tik 2. Enter. Untuk diskonnya sama dengan diskon ditambah kurung 0 10 ya. Jika diskonnya 10, 0.10 dikali total. Di sini tipe diskon sama dengan diskon ditambah 0.10 dikali total. Selanjutnya yang 5%. Dengan diskon tambahan. Ini diskon tambahan kita buat yang 5%. Diskon tambahan.
5% jika member. Enter if member. Ketikkan ya. Jangan. 5% member, if member, 5% jika member. Lalu di sini if member, ketikkan ya. Kemudian untuk diskonnya sama dengan diskon plus, sama kayak yang tadi, cuma dia 0,5 dikali total tipe ya di sini total. Kemudian untuk total bayarnya, jadi dia harus lurus ini ya. Kita buat total bayar nggak di spasi ya. Total bayar sama dengan total dikurangi diskon. Enter, kita buat di line 48. Dengan outputnya kita mau buat keluarannya ya di sini. Output ringkas. Kita akan mencetak output transaksi. Kok dia jadi jam ini? Belum dikasih tanda petik. Output transaksi. Jadi di sini di spasi. Output transaksi. Lalu kita print lagi, ketik garing, nggak pakai garing ya. Di sini kita ketik untuk mencetak jenis jus. Jenis jusnya ketik 2 jenis ya. Kayak alpukat, mangga, seperti itu. Jenis jus tutup kurung. Sini nggak dikasih. Print jenis jus 2 petik koma jenis. Lalu kita print lagi. Kita print total sebelum diskonnya. Total sebelum diskon kita buat kayak lurus. Petik koma, kita masukkan total. Kita akan mencetak total diskonnya. Print petik 2 total diskon.
integer ya tipe datanya, karena dia angka ya. Diskon, karena kita akan menghitung. Kemudian untuk menghitung yang terakhir yaitu total bayar. Kita akan mencetak total bayarnya. Total bayar. Total bayar. Total bayar. Total bayar 3, 4, 5. Di sini kita kasih koma lalu INT. Total bayar tidak dispasi ya, karena di total bayar sini tidak dispasi. Total bayarnya di sini dikasih tanda petik untuk menutup. INT total bayar, ini total bayar. Kemudian kita ketikkan ulang input n garing garing n transaksi lagi. Kita tanya di sini apakah ingin melakukan transaksi lagi. Y garing n. Ulang input dan transaksi lagi. Kemudian kita print untuk yang terakhir. Yaitu print garing n 2, 3. Terima kasih. Program telah selesai. Print garing petik 2. Terima kasih, program telah selesai. Oke, seperti ini. Ada yang tipe enggak ya? Untuk di bagian sini, seperti yang kita bahas di flowchart di kode, kita menggunakan if yang terpisah untuk diskon, dan ini adalah alasan mengapa program bekerja dengan benar. If total 50.000, diskon 10%. If member ya, diskon tambahan 5%. Mengapa elif? Jika kita menggunakan elif pada kondisi member, maka pelanggan yang sudah memenuhi syarat diskon 10%. Jika tidak, pernah dicek untuk diskon 5%. Untuk fungsi yang kedua, if terpisah memastikan program akan mengeksekusi keduanya. Jika syarat terpenuhi, jadi diskon 10% dihitung, kemudian diskon 5% ditambahkan ke variabel diskon yang sudah ada sehingga mencapai total diskon 15%. Perintah continue yang ini, ya, yang ada di bagian else. Harga jika JUS tidak valid adalah implementasi dari jalur error di flowchart. Fungsinya adalah memaksa program untuk melompati sisa kode perhitungan di bawahnya dan melanjut kembali ke awal while loop. Ini adalah bagian penting dari efisiensi.
Langsung aja kita coba CMD. Jadi dokumen enter Python Naila Oke, nggak ketemu ya, ada salah. Bagian mana ini salahnya? Naila.py. INT masukkan jumlah, total diskon. Kita coba lagi. Kita CMD. Jadi dokumen Python .py. Kenapa dia nggak keluar? Python. Apa udah diubah ke Python? Sudah. Nah, kita file save. Terus Python Naila.py. Python tidak bisa menemukan user. Wah, bukannya di save ya. Sebentar, saya cek dulu. Open file. Di dokumen Naila. Ini mengapa dia nggak bisa menemukan file ya? Ciri Python Naila, bener nggak namanya? Naila.py sudah sama. If jenis alpukat if jenis print jenis sama dengan alpukat. Oh, di sini kita belum kasih tanda. Saya lupa ngasih tanda titik 2. Sorry. Mari kita coba ya, kita save dulu. If jenis alpukat, syntax error, line 18. Di line 18 mana ini sebelum teks saya? If jenis sama dengan alpukat. Errornya kenapa ya? Kayaknya syntax error, bukan identasi tapi if jenis sama dengan alpukat sama dengan 2 harganya 15.000. Kesalahan di mana ya? Untuk identitasnya sudah sama. Terus di mananya ya? If jenis
leaf jenis mangga 2. Oke. If member ya, syntax error. If member ya, if member, syntax error. Why? Kenapa? Diskon if member ya. Di sini kita lupa ngasih. Sorry, saya lupa ngasih ini apa namanya? Titik 2. Begini ya dia. If member. Begini ya. Coba kita CMD lagi ya. Apakah ada error lagi? While ulang y. Name ulang is not definite. While ulang y. While ulang. Dengan y. Salah di mananya? Ulang. Oh, di sini dia pakai saya pakai kapital, sorry. Jadinya tidak bisa. Ulang, tipe. Ulang. Kita simpan lagi ya. Kita coba di mana nih? Alhamdulillah. Daftar harga jus alpukat 15.000 strawberry. Kenapa dia tidak rapih bagian stroberinya? Coba saya cek dulu ya. Strawberry. Padahal udah sama ya. Alpukat harga 12.000. Harga 18.000 strawberry. Oke. Dan tidak bisa error directory. Masukkan jenis strawberry seperti ini. Masukkan jenis jus alpukat, mangga, pisang, strawberry. Sini saya akan memasukkan jenis jusnya, yaitu yang pertama alpukat. Masukkan jumlah, saya akan memasukkan alpukatnya 4. Apakah pelanggan member? Ya. Total harga dikali jumlah. Jumlah tidak definitif, jumlah. Total harga dikali jumlah. Saya salah di bagian total harga dikali, di sini saya tipe ya. Jumlah malah tulisannya, sorry. Harusnya jumlah. Oke, saya akan masukkan buah alpukat. Masukkan jumlah, saya masukkan 4. Apakah pelanggan member? Saya ya. Di sini jenis jusnya alpukat, total sebelum diskon 60.000, total diskonnya 3.000, total bayar 57.000. Jadi dia mendapatkan diskon 5%. Transaksi lagi ya. Masukkan. Di sini saya akan memasukkan jenis, saya besarin dulu ya. Sini saya akan menyelesaikan jenis jusnya yaitu mangga. Masukkan jumlahnya, saya akan memasukkan buah mangga 5. Apakah pelanggan? Ya. Sama ya, dia harga 60.000 dapat diskon 3.000, sorry.
Lalu saya transaksi lagi Y, masukkan jenis jus. Saya akan memasukkan pisang. Masukkan jumlahnya di sini saya akan memasukkan 2. Apakah member? Tidak. Saya akan ketikkan tidak. Ya, jadi di sini karena dia bukan member maka dia tidak mendapatkan diskon. Jadi total sebelum diskon 20.000 dan total bayar tetap 20.000. Saya akan lanjut untuk menghitung yang strawberry. Masukkan jumlah, di sini saya masukkan 3. Apakah pelanggan member? Saya ketikkan tidak. Ya, karena dia bukan pelanggan jadi dia tidak mendapatkan diskon. Transaksi lagi, ya. Saya akan memasukkan buah jeruk untuk mendapatkan output error jus tidak tersedia. Jeruk, apakah dia akan jeruk? Jenis jus tidak valid. Di sini keluarannya jenis jus tidak valid karena saya tidak menginput jenis jus jeruk seperti itu. Kemudian program memberikan hasil seperti itu karena urutan pengecekan diskon dilakukan secara terpisah. Pertama, program mengecek apakah total belanja memenuhi syarat 10%. Kedua, program mengecek apakah pembeli adalah member. Karena dua kondisi diskon memakai if, maka kedua diskon bisa diterapkan sekaligus. Untuk hal yang saya temukan selama saya menjalankan program, hal penting yang saya temukan adalah bahwa penggunaan if dan elif sangat mempengaruhi logika diskon. Jika saya menggunakan elif untuk diskon member, maka diskon 5% tidak akan berjalan apabila diskon 10% sudah diterapkan. Jadi cuma ada satu diskon yang yang kepake gitu. Bagian yang penting dari loop, paling penting dari loop adalah kondisi penghentiannya. Pada program ini, loop hanya berhenti jika kasir memasukkan N. Kalau tidak diberi kondisi berhenti, program akan berjalan terus tanpa henti. Seperti itu. Kemudian untuk kesimpulannya, pada praktikum ini saya belajar bagaimana menerapkan percabangan if, elif, else, perulangan while, dan bagaimana logika program bisa meniru cara manusia mengambil keputusan dalam aktivitas sehari-hari, seperti menghitung total harga dan diskon pelanggan. Saya akan mengakhiri program strawberry. Masukkan jumlah 3. Member 3. Hitung lagi, saya jawab N. Dia akan mengeluarkan output. Terima kasih, program telah selesai. Sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.